gue di lantai 2 waktu itu, di anak tangga ketiga. Lu bayangin, lu speaker Harman Kardon, terus tapi yang keluar bukan musik tapi suara kuntilanak kenceng banget. Oke guys, balik lagi kita di Seremoy ya, Seremoy, dan kali ini kita di episode keempat ya Seremoynya. Buat penonton-penonton sebelumnya di episode ketiga, terima kasih banget udah nonton dan apresiasinya juga sudah positif semua ya. Dan makanya kali ini kita langsung lanjut tancap gas ke episode keempat. Gak bosan-bosan sih gue kenalin co-host gue ini yang selalu menemani gue. Yoga lo sana, sikat. Halo guys, balik lagi di Seremoy. Ngekrim dikit. Kita nggak ada ininya apa, Seremoy, serem, nggak ada gitu-gitunya ya. Harusnya ada openingnya emang gitu tuh. backsoundnya biasanya. Iya ya. Ini langsung ke ada narasumber lagi nih deh. Narasumbernya langsung datang di tengah-tengah kita, yang kali ini beda nih. Biasanya kan kita opening narasumbernya belakangan. Kayak paksaan dari lu deh. Kali ini narasumbernya Lu kayaknya narasumbernya merasa terancam ini. ada langsung di tengah-tengah kita, Bayu Ramadika. Silakan perkenalkan diri, Bayu Ramadika. Sehat. Alhamdulillah. Ya, nama gue Bayu Ramadika. Di sini datang karena katanya dibayar 1 juta untuk narasumber di sini. Dibayar 1 juta dari sini. Ya lumayan lah buat nambah-nambah. Lumayan lah ya. Iya, lumayan. Iya. Kurangin lah 1 juta. Iya. Oke, Bay, kan lu katanya cari cerita, tapi jujur gue belum tahu cerita lu apa, gitu ya, karena dia bukan dari email nih, Jok. Emang Bukan. dia sempat ngomong ke gue punya cerita, dia Iya. undang gue dong, gitu. Iya. Udah. Karena juga paksaan lu juga lu ngancemnya pakai celurit di teleponnya ya. Iya, pokoknya dia sampai bilang ke gue, lu nggak perlu tahu cerita gue sekarang, gue akan Anjay. cerita langsung di podcast lu. Ini namanya Ini yang element of dadakan nih kayak surprise. kayak tahu bulat dadakan ya. Iya. Dadakan. Biasanya kan Langsung surprise. sebelumnya kan dari email. Ya, kita baca dulu, ini dulu. Kita tahu. Ini nggak usah email-emailan ribet gitu. Oh, Udah iya. langsung gue punya cerita, ntar gue undang. Lu undang gue gitu ya udah. Langsung aja. Langsung tengah-tengah kita bayar. Pertama kali kan lo kayak gini nggak tahu ceritanya tapi Iya, langsung bener. ngundang. Gue nggak tahu, Gua bener. juga nggak Sumpah, tahu. gue nggak tahu cerita dia. Berarti kalau gue bohong lo udah nyewa studio udah gitu. Gue bohong. Oke, kalau gitu guys, buat yang penasaran cerita Bayu Ramadika, tonton terus ya sampai habis, ingat ya. Pokoknya cerita Ramadika akan kita dengerin sampai habis. Lengkapnya setelah ini, guys. Oke guys, seperti yang tadi gue bilang, kita akan mendengarkan langsung cerita Bayu Ramadika yang bener-bener gue belum tahu sih sebenarnya. Sama gua juga. Oke, langsung aja Bay, silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Iya. Selamat Dia bercerita. mau presentasi ya begini. Jadi begini Pak, di sini akan ada PowerPoint. Iya, silakan Bay, bercerita. Silakan. Langsung aja ngomong. Langsung aja. Jadi Ya. gue nih ada cerita dari gue umur 4 tahun 2005 waktu itu. Tahun 2005 gue menyebut judulnya adalah Bertemu Pocong di Tol Cikampek. Pocong ada kepanjangannya tuh. Gitu ya. Apa? Pocong kuenya. Pocong kue. Potong. Itu lagu dong. Potong. Ya, jadi waktu itu gue inget banget keluarga besar gue lagi makan di suatu restoran di bubur ya. Wih. Jadi kalau ini disensor aja atau enggak? Kalau nggak boleh gitu. Tapi udah Karena masih di bubur, karena dia bisa diedit Iya. gitu kan. Lu deh. Karena masih di bubur itu jadi makan-makan satu keluarga besar tuh. Wah, enak tuh. Rame banget, rame banget. All you can eat kan Pak? All you can eat. Iya, all you can eat. Jadi biar gak rugi kita datang dari pagi, pulang jam 9 malam sampai Iya. tutup. Bukan sampai tutup, sampai diusir. Mas udah kenyang. Ya dulu kita makan di sana ya, makan seperti biasa kumpul keluarga besar. Tapi karena kita itu sebelumnya dari Bandung, jadi habis jalan-jalan dari Bandung, entah kenapa memutuskan makan di restoran itu di Cibubur. Nah kita mau balik dong tuh pasti kan. Kita balik biar cepet lewat tol. Gitu. Iya. Nah tolnya ini beda nih, kalau kalian tahu tuh dulu tol Cikampek zaman dulu tuh nggak serame sekarang, nggak serame sekarang. Oke dah tuh, gua pulang di suatu mobil tuh, satu mobil itu isinya ada 2 keluarga saudara gua sama keluarga gua. Jadi kira-kira 8 orang lah di mobil itu. 8 orang di mobil itu. Biar cepet kita masuk tol Cikampek dong tuh. Iya. Kita masuk tol Cikampek.
di suatu ketika tiba-tiba di suatu perjalanan karena lumayan macet ya, lumayan macet juga. Jadi om gua ini yang nyetir mobilnya nih, om gua yang nyetir mobilnya ini ngantuk karena dia udah ada kali 8 jam perjalanan sebelumnya dari Bandung gitu kan, Bandung Cibubur, habis itu mau jalan ke Jakarta lagi, ngantuk tuh. Dan rest area kan karena masih tol dalam kota lah gitu, agak jauh gitu kan. Ya udah akhirnya kita memutuskan untuk menepi di samping jalan tol gitu. Menepi. Nah, om gua tidur lah. Tiba-tiba. Jeng. Tiba-tiba. Udah tuh. Om gua tidur. Yang lain juga karena belum zamannya Android waktu itu kan. Belum zaman 2004 gitu kan. Baru Nokia yang main ular tuh. Nokia ular sama bounce bola merah. Iya. Tiba-tiba udah tuh yang lain ya ikutan tidur lah. Gitu. Dan kebetulan tuh gua abis tidur siang, jadi masih fresh banget tuh. Lu tidur di mobil banget tuh? Iya, gue tidur di mobil sebelumnya tapi pas siang tuh kan. Nah jadi gue masih fresh banget di mobil itu, gue sendiri nggak tidur. Akhirnya ada yang ngetok-ngetok jendela. Di mobil lu? Di mobil gue. Diturunin terus. Kang parkir kali itu? Bukan. Lagi tol. Gue turunin jendelanya, tiba-tiba, bang mau kopi. Weh. Seriusan lu kopi? Belum ada. 2000 tahun dia visioner juga tuh yang jualan ada kopi Di tol lagi ya. Nggak ada. Udah kan pada tidur dah tuh semua. Pada tidur. Karena gue masih fresh-freshnya di zaman yang belum ada gadget sama sekali tuh. Kan kita mau ngapain kan cuma bisa diam ngeliatin mobil. Biasanya ngobrol. Dan di sebelah kiri tuh waktu itu bukan perumahan, jadi masih hutan-hutan tuh. Masih lahan lah. Masih lahan, bukan hutan kok, hutan sih. Gue lihat ke kiri di suatu pohon kayak ngegantung karung. Gantung dia kali. Lu kali di situ deh. Enggak mungkin soalnya putih. Iya putih ya. Soalnya putih. Baik. Ingat banget saya itu putih. Bisa aja bela temen. Dia Takut 1 juta nggak dibayar ya? Nggak perlu dibela lagi dia Pak. Sudah tahu luar dalamnya Pak. Terus. Kayak udah tuh. Sampai mana tadi? Saya lupa lagi. Sampai karung putih. Iya, sampai karung tuh ya. Saya lihat karung, tapi iseng banget. Masa siapa yang naruh karung digantung di atas pohon gitu? Di atas pohon. Saya lihat dikit, kok goyang-goyang. Angin kali. Bisa jadi mikirnya. Positif pun masih positif iya. Karena masih bocil. Karena kayak nggak mungkin aja gitu kan. Kayak nggak mungkin aja. Barangkali sisa bangunan kali ya ditaruh gitu kan. Pas lihat lagi, kok ada kepalanya tapi karungnya. Terus ada kayak merah-merah gitu. Ada kepalanya dan ada merah-merah, mata dua merah gitu. Merah. Itu real. Loh. Kalau nggak real kan kita nggak mungkin cerita ke sini Pak. Iya Pak. Iya Pak. Itu emang lo yang lihat langsung. Gue yang lihat langsung. Itu matanya merah. Matanya merah. Habis rakap kali dia. Rakap. Ya kan ya yang tahu mata merah. Bener. Bisa jadi. Ya Terus gue lihat lagi, gue ngehin lagi kan. Kok ada bentuk mukanya juga. Dan duduk gitu di ranting. Ini anggap aja ranting jadi begini. Gitu. Ngeliatin lo. Iya ngeliatin gue. Dan pas gue ngeliatin itu mukanya muter 360 derajat. Anjir. Dari begini muter lagi. Ih. Muter begitu. Gue di situ belum masih terdiam gue. Gue terdiam. Gue nggak bisa ngomong. Dalam hati gue anjing bayar utang gimana? Itu pikiran yang lain. Lu emang udah punya utang? 2004 punya utang serem juga ya. Iya. Lebih parah daripada serem boy kalau kayak gitu. Umur 4 tahun punya utang. Masuk boy. Masuk. Lanjut. Udah. Gue bener-bener diem banget. Gue ngelihat keluarga gue lagi pada tidur. Gak ada yang bangun di situ. Bener-bener gak ada yang mau, pada tidur semua, pada kecapean. Kecuali lu. Iya, kecuali gue. Di situ gue nyesel. Anjing ngapain gue tidur siang sebelumnya? Iya. Gue merem aja pun mata gue berat banget. Gak bisa. Jadi terpaksa kayak dibikin melotot terus gue ke pocong itu. Pocong itu. Gue ngeliatin terus dan dia makin lama gue berasanya makin deket.
tapi dia makin duduk Makin gitu. ngedeket gitu Jadi lu posisinya. kayak pandangan lu tau kayak di film-film nggak sih kalau lagi di zoom in gitu. Iya, Tapi lu masih di situ juga gitu iya, posisinya. iya. Dalam mobil itu. Gua nggak bisa ngomong. Akhirnya tuh yang gua inget tuh gua cuma baca bismillah sekali doang karena ya emang yang gua hafal itu doang. Iya. Sekarang juga sih. Bismillah dong. Enggak usah ditekankin yang masalah Sekarang itu. juga sih. Ya, lanjut. Ya udah. Gua baca bismillah berkali-kali. Badan gua udah demam banget. Akhirnya nyokap gua bangun. Bokap gua bangun yang pangku gua. Kenapa? Itu. Gua cuma nunjuk itu. Dedi. Itu lebih serem dah dari Oh, Boy. itu lebih serem itu. Karena pasti ujung-ujungnya ada 100 ya. Itu lebih serem, apalagi 100 juga dulu, Bay, gitu. sekarang juga serem banget nih PPN naik 12%. Waduh, Pak. Kita ganti topik aja gimana, Pak? Serem, boy. Hilang nanti kita, Pak. Bisa, Pak. Iya. Hilang nanti kita, Pak. Ada lebih serem juga tuh. Lanjut. Akhirnya gua bilang ke bokap gua, itu. Nah, yang lain lu bangun juga tuh. Gua denger, "Kenapa, Bayu? Kenapa?" Gue cuma ngomong itu sambil nunjuk ke pohon. Iya. Yang lain itu benar-benar apaan sih gitu? Apa, Bay? Nggak ada apa-apa. Nah, bokap lu. Semuanya ngomong gitu kan, karena yang lain udah bangun juga. Bokap lu pas arak situ nggak ngeliat. Nggak ngeliat apapun semuanya. Jadi semuanya tuh benar-benar nggak denger dan nggak lihat. Kok nggak denger sih ya? Nggak lihat. Tapi itu masih di gua. Lu masih ngeliat. iya. Dan dia jadi Dari sekarang POV lu. begini. Gitu. Nggak tahu nyetel musik kali atau gimana dia. Lu yang bisa ngeliat kan? Iya Gua kan? doang yang bisa ngeliat. Yang lain guys. Karena umur lu waktu 4 tahun kan 4 ya? tahun Iya, gua. emang Gua kalau 4 tahun. umur segitu ininya sih biasanya bisa Masih. ngeliat. Iya, Bisa. biasanya bisa. Katanya kan begitu ya. Tapi itu gua Karena kan lu ingat belum banget. ada dosa tuh. Waktu umur 4 tahun ya kan? Iya kan? Sepertinya ada. Iya kan? Sepertinya Iya. ada sih, tapi mungkin masih dimaklumi. Masih dimakan. Masih dimaklumi. Iya. Maklumi. Terus. Udah tuh, yang lain bener-bener nggak percaya. Ada apa sih? Terus akhirnya gue ngomong, jalan. Tiba-tiba lu ngomong kayak gitu. Iya, itu kata-kata yang bisa gue sebutkan cuma itu. Jadi tuh gue iya. masih beku gue. Iya. Masih beku, jalan. Kenapa sih? Nah ini om gue tuh ngantuknya udah parah banget. Udah parah. Emang nggak bisa yang nyetir, nggak ada yang lain selain om lu? Nah kebetulan bokap gue nggak bisa nyetir. Oh gitu. Dan Berarti yang lain- di mobil itu ada om lu sama bokap lu. Ada 4 orang dewasa. Om gue, tante gue, bokap gue, nyokap gue, Oke. sama saudara gue 2. Nah, yang bisa nyetir cuma om lu doang. Iya betul. Oke. Coba om gue doang. Om gue ini benar-benar lagi nggak bisa nyetir lagi. Iya, karena karena sebelumnya juga pas nyetir udah mulai oleng. Iya. Kan bahaya dong Iya. pak. Karena Bahaya kalau udah kayak gitu. itu udah bahaya, emang harus istirahat. Iya betul, harus istirahat. Minimal 3 jam lah tidur. Kelamaan aja. Kelamaan aja di situ. Itu aja gue di situ karena om gue nggak ada apa-apa. Akhirnya tidur lagi om gue. Iya. Yang lain karena mungkin ada yang enggak ya nyokap gue cuma giniin mata gue gitu, gini kayak gini ini. Tapi gue masih ngelihat itu. Iya. Jadi gue kira-kiranya kayak gitu bertatapan pandang sama pocong itu mungkin selama 50 menit atau hampir 1 jam. Anjir, 1 jam, Cok. Dia masih stay di situ. Masih stay di situ, tapi sambil goyang-goyang Goyang-goyang doang. doang. Itu 1 Tapi jam. dia maksudnya mukanya ngeliatin lu juga apa dia Nah, emang arah berbeda gitu? Ini dia pak, ntar pak, Iya. sampai sini. Ada lagi pak. Jadi setelah bener-bener gue masih beku tuh, nyokap gue juga akhirnya mungkin emang nggak ada apa-apa kali. Untung lu nggak hipertemia ya. Iya. Nanti gampang pak kalau gitu, tinggal buka baju skin to skin terus. Skin to skin. Skin to skin. Gue lihat akhirnya makin lama mukanya makin jelas pak. Jadi muka itu makin jelas. Ternyata mukanya tuh hancur. Yang sebelah kiri gue inget banget cuma bola mata doang, tapi bola mata kayak orang kebakar hidup-hidup gitu. Wah itu di situ gue akhirnya udah nangis gue sekenceng-kencengnya. Dan akhirnya ya udah tuh mau jalan, tapi PR-nya adalah macet. Iya, Jadi seandainya kan karena udah rame nih ya, Iya. rame Udah nih jalan. arah arus balik kali gimana? Tahun baru Ya lu arahnya arah balik kan? arah mau ke Jakarta gua. Orang ke Jakarta balik Iya, kan berarti. arah ke Jakarta. Iya. Dan pas jalan macet juga pak, Iya. macet juga. Anjing, jadi pas akhirnya jalan karena jalan 1 menit cuma 2 meter kali istilahnya, Iya. masih ngelihat gua. Iya.
Jadi tuh kebayang-bayang banget itu makin ada. Iya. Mukanya makin jelas, makin borok itu kelihatan. Iya. Itu nggak bisa gue lupain banget di masa kecil gue tuh. Itu paling gila walaupun gak ngapa-ngapain tapi besoknya tuh gue sakit. Nah, Iya, pasti sakit. kayak Kalau anak gitu-gitu. kecil begitu Iya, Pak ya. Pasti kalau lihat sesuatu Langsung pasti besoknya pada sakit. Betul. Dan yang gue gedeknya adalah itu kampret-kampret di mobil lama banget mikirnya ayo jalan. Iya. Karena udah pada lelah kali, capek. Ya bukan masalah lelah juga Pak. Gue udah badannya begini Pak. Heeh. Udah capek gue. Karena Capek lu banget juga gue masih ngeliatnya. masih ya umur 4 tahun, Cok. Maksudnya Iya. masih mungkin lu lagi maksudnya kalau orang tua mungkin mikirnya paling lu apa ini aja kali. Paling mikir bisnis mau jadi iya. influencer kali gitu ya. Ke situ dong. Makanya itu gue inget banget tuh Pak. Itu gue kejadian horor yang gue alamin tuh dikit ya ada 5 kejadian horor tapi itu tuh bener-bener Itu yang sampai sekarang muka pocong itu masih inget banget gue. Kebawa mimpi bahkan 2 hari setelahnya itu gue bener-bener kebawa mimpi. sampai sekarang juga lu ceritain nih. Iya sekarang udah betul masih inget banget gue. Jadi beneran gue sekarang kalau ada anak kecil diam dikit kebanyakan ngeliatin sesuatu misalnya itu anak gue kenal kagak gue tanyain udah nggak usah diliatin. Gue takut orang gitu. iya kan takut ngalamin apa yang gue rasa gitu kan. Benar. Karena itu bener walaupun gitu tuh traumatik banget loh Pak. Gue lewat tol dulu tuh sempet takut jadinya. Tapi kalau malam gue nggak mau duduk di pojok lagi, gue maunya sekarang duduk di tengah. Di tengah gue. Di tengah begitu. Itu satu tuh Det, kan gue bilang gue banyak tuh pengalaman horor ya. Tapi berarti sampai sekarang suka ngeliat gak? Gue alhamdulillah tidak pernah. Berarti waktu kecil aja tuh. Tapi Waktu kecil, tapi terakhir kali gue berpengalaman kayak gitu-gitu tuh abis lulus SMA juga pernah gue. Itu pengalaman lu apa temen-temen lu? Pengalaman gue sendiri. Gue kalau pengalaman temen gue kagak mau cerita soalnya takutnya bohong tuh orang. Soalnya pasti kalau misalnya lo bayangin kalau ngerasa gak sih lo kalau misalnya SMA nih lo cerita horor, pasti temen lo ada aja ceritanya lebih parah. Iya. Iya gue Iya kan? gue mau kayak gini gue mah lebih kalau gue nggak gitu ya biasanya. Iya atau enggak? Wah lu nggak tahu lu baru kakek gitu. gue dulu. Iya. Harimau putih cok pegangannya. Godam. Pasti seenggaknya ada temen lo yang ngaku-ngaku keluarganya megang harimau putih. Iya. Bener nggak gue? Iya benar. Ilmu gitu. Iya kan? Iya. Bohong kalau kagak ada. Harimau Gua tahu putih ya kakek gua benar. dulu pegangannya harimau putih. Yang punya dia doang, anjing. SD, SMP, SMA, temen gue pada punya semua harimau putih. Dia keren nih. Gua kera Kodamnya. Cek kodam. Iya. Gua kera. Lu bayangin kalau itu beneran gimana ya? Gitu ya? Apa? Kalau misalnya beneran gitu cek kodam gitu ya? Emang bener kodamnya kerak Iya gitu. kalau kodamnya kerak gitu beneran, gunanya juga apa gitu kerak? Membantu dia dari apa? Nangkep pisang aja. Ya tahu deh gua juga. Gitu deh. Itu yang pertama nggak akan pernah bisa gue lupain. Karena tuh muka bener-bener serem banget tuh. Muka jumping candy. Jelas banget. Parah itu. Gue inget banget umur 4 tahun disuguhin kayak begituan. Iya. Aduh. Tapi pas lu kan ngeliat itu pas kita bahas yang pas lu 4 tahun ya. Iya. Lu udah setelah ngeliat itu kan sakit ya kan. Nah terus setelah itu lu ngeliat lagi gak yang kayak gitu-gitu? Sempet gue ngeliat lagi pengalaman gue ada lagi pas zaman SMA nih. Nah ini SMA kan memang mulut lagi sompral-sompralnya ya Pak. Iya, Seperti omongan Bapak di episode 3 Iya. saya nonton tuh Pak. Iya. Maaf ya Pak ya. Iya. Sompral. Sompral-sompralnya saya ingat banget Pak omongan Bapak pas di episode 3. Gimana tuh? Jadi gini, kita dulu zaman SMA tuh ada yang namanya LDKS. Mungkin kalau yang nggak tahu namanya latihan dasar kepemimpinan siswa. Oh iya. Berarti yang mau dilantik-lantik tuh jadi OSIS tuh Iya, biasanya LDKS. disuruh nginep di Suruh sekolah 2 nginep. bulan. Ada jerit Kalau malam. gua persami sih namanya. Kalau gua pramuka dulu. Oh iya kalau pramuka tapi ini Bukan, LDKS. ini juga. LDKS. Gue juga ngalamin hal itu. Iya. Lu kan sekolah di hutan deh dulu di Papua. Deh. Iya. Pelajaran pertama aja memburu. Memburu. Terus Ada LDKS dong tuh. Momen sebelum LDKS, biasanya kan kita sama kakak-kakak OSIS ya hampir sama kayak MOS lah, dibikin malu, dibikin name tag kagak jelas gitu kan. Iya. Nah, waktu itu gue disuruh bikin name tag nih. Name tag nama Bayu Ramadika tapi pakai spidol. Karena rumah gue deket dari sekolah, daripada gue beli spidol mendingan gue ke sekolah nggak sih? Gitu kan, ngambil spidol sekolah. Oh iya. Ya, Iya. kebetulan malam-malam memang gue sering main ke sekolah. Oh, Dekat karena dari dekat rumah. gitu ya. Dekat. Terus
Gua sama temen gua, ya kita sebut aja namanya inisial Adi Raihan Fadilah ya. Itu namanya kayaknya asli dah, itu bukan inisial dah. Inisial aja. Itu bukan inisial anjing. Itu lengkap dong. Dip, kalau lo nonton kita ceritain, Dip. Kita ceritain. Udah namanya. Kebetulan kita memang sompral sih, Pak. Sebenarnya kita bisa aja beli spidol kan. Tapi waktu itu karena sebelum LDKS, gue nyeletuk. Kayak sebelum LDKS enak. Iya. Enak nih. Nah, duit kelompok gue ini udah dikumpulin, Bay. Tapi ini buat beli spidol gini. Spidol ambil aja di sekolah. Ini kita beliin AM. Orang tua nih, orang tua. Emang udah goblok aja mikir ya, jadi wajar sih sebenarnya. Wajar sih sebenarnya, setan nggak demen. Setan yang nggak demen ya. Setan nggak demen. Nggak demen. Udah tuh. Terus? Gua ke sekolah tuh malam-malam sama OB, emang udah dibolehin gua sama OB. Oh, dia yang jaga. Iya, sama OB yang jaga, sama satpam yang jaga dibolehin. Gua ke atas, Bang ya. Loh, ngapain ke atas? Dikasih tahu nih sama satpam. Ngapain ke atas? Sama OB deh, bukan sama satpam. Ngapain ke atas? Udah nggak usah, mau ngambil apa sih? Spidol. Di ruang guru aja. Oh iya benar juga dong tuh. Gua mau ngambil ke ruang guru, pas gua mau buka ternyata kekunci. Ya udah, gua ambil ke kelas gua dong. Gua ambil ke kelas gua. Nah, gua sama temen gua ini ya biasalah, nama anak SMA kita bercanda-bercanda yang ngomongnya kasar-kasar gitu lah. Iya. Ya ngomong-ngomong orang yang berpendidikan di LSPR lah, alias gitu. Sensor. Iya. Terus Kita ngomongnya kasar, udah gitu ada bangku di tengah jalan nih kan, kadang suka di tengah jalan ya kalau malam-malam tuh biar orang nggak ada yang lewat kita tendang. Kita tendang, gue berdua tuh sama temen gue. Udah tuh nyampe kelas, ini gue nyalain, gue gambarin lah, biar ya tau lah anak SMA biasanya gambar apa. pasti jenis kelamin laki-laki ya. Iya betul. Ya gambar W begitu, kita gambarin. Iya. Akhirnya turun. Akhirnya kelar kan, udah nih dapet spidol. Gue ngeliat juga kertas ulangan gue kebetulan, jadi kan pas ulangan kan dikasih kunci jawaban udahannya ya. Nah itu ulangan belum diponten, belum dinilai. Gue benerin dulu jawaban gue. Lu sempet-sempetnya begitu lu ya? Sempet-sempetnya. Ya karena memang masih jam 9 malam, Pak. Apalagi SMA kan lagi demen-demen ya, Pak. Kita begadang, Pak. Iya. Kita bener-benerin. Oh, jadi emang udah niatnya dari awal kagak baik, di sono ngelakuin kagak baik, mulut keluar yang kagak baik. Iya. Udah dong tuh. Kita keluar, turun tuh. Gue di lantai 2 waktu itu. Di anak tangga ketiga. Lu bayangin, lu speaker Harman Kardon. Iya. Terus tapi yang keluar bukan musik tapi suara kuntilanak kenceng banget. Anjir, kenceng banget ini. Itu gua sama temen gua nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Gua sama temen gua yang inisialnya Adi Raihan Fadilah. Iya, ya. inisial Inisial Adi Raihan Fadilah. Sumpah. Gua cuma Terus lanjut. ngeliat-lihatan, tapi kita nggak bisa jalan. Kita nggak bisa jalan tuh. Nggak bisa jalan itu lumayan lama tuh, Pak. Ada kali 2 menit. 2 menit kalau berdiri begitu kan. Iya. Wah, itu rasa udah kayak mau kencing gua. Iya. Itu kalau gua nggak tahan keluar kali, Pak. Iya. Bener itu suaranya kenceng banget. Kayak berkali-kali kayak dipasang speaker, dipasang speaker banget, itu kencengnya. Iya, tapi itu kan malam ya. Iya. Kok bisa nyala sih? Enggak. Bukan dari speaker deh, tapi suaranya sekencang itu. Kenceng itu berat. Gua kira Iya. speaker. Yang denger cuman lu doang gitu. Sama temen gua. Sama temen lu juga. Sama temen gua. Padahal di sana ada OB sama Iya tuh. Oh, OB di bawah, Pak. OB di bawah. OB Dia di juga bawah. Ini kan gua masih di lantai, bener-bener baru turun 2 langkah, gua ingat banget. Gua lihat-lihatan sama dia. Dip, namanya kan Adip ya, inisial. Dip. Dia gue cuma bisa lihat-lihatan doang sama dia. Nah, terus akhirnya di pintu sekolah gua, ini pintu, di sini tangga. Tiba-tiba keluar aja gitu. Sosok kayak baju putih, rambutnya panjang banget sekaki. Iya. Jalan turun tangga. Tapi turunnya kan kalau kita turun tangga kan tek gini. Kalau ini serem. Kita lagi Kayak naik eskalator, Iya, turun iya. eskalator. Iya. Gue sama temen gue yang inisialnya Adip. Kalau gue sama temen gue yang Udah inisialnya berapa Adip. kali lu ngomongin si Adip, mulu Adip lagi inisial. Lanjut. Gue tadi ya gimana ya? Gue udah lama lagi nggak ketemu bocahnya, Dip. Semoga sehat selalu. Iya. Di jalan, udah tuh. Pas itu Mbak Kunti udah turun ke bawah, Iya. baru gue bisa jalan. Dan bukan jalan lagi, Pak. Ngibrit lebih tepat. Iyalah. iya. Ngibrit.
Dan gobloknya adalah kencing nggak lo di situ? dan gobloknya adalah kencing tuh. Iya benar. wah, gua udah nggak mikirin Pak, gua mau ngompol-ngompol di situ udah bodo amat dah Pak. Gua turun dan gobloknya adalah gua turun tuh, gua keluar ke sekolah. Gobloknya adalah gua parkir motor dalam sekolah. Jadi masuk lagi. Iya, masuk lagi, ambil bener. motor lagi. Masuk lagi. Kita nyalain motornya. Motor dia tuh Vario 2016 dan baru berapa bulan tuh motor. Masih baru. Masih baru. Oh. Masih baru. Masih baru. Di starter kagak bisa. Emang udah film-film banget. Iya. Di starter nggak bisa. Angin kenceng. Udah kayak masuk kita. Wah itu ngeri banget sih Pak. Itu motor kagak bisa. Akhirnya kita dorong. Kita dorong nyala-nyala sampai gitu depan ya? sekolah. Baru bisa nyala. Baru bisa nyala. Itu Mbak Kunti juga mukanya tadi udah jelas banget. Dan kata orang Pak, nama sekolah gua katanya bekas kuburan. Alias semuanya begitu sih. Balik lagi ke kuburan lagi. Kagak. Mengangker banget itu. Kagak, tapi emang setiap sekolah pasti begitu Pak. Lu pasti sekolah kita ini dulunya bekas kuburan. Iya. Rumah sakit Belanda. Anjing kagak juga. Ini sekolahnya di rawa. Iya bisa juga rawa kan? Iya. Banyak Enggak juga yang tapi bangun-bangun memang- di situ. Memang begitu pasti buat nakut-nakutin anak SMA. Besoknya gue LDKS Pak. Iya. Besoknya gue LDKS. Gue diem udah. Kagak belagu gue biasa ngomong teriak apaan aja. Pas teman-teman gue pas LDKS. Nyablak lah, Gue nyablak. masih Adip. Lu kok diem-diem baik sih? Lu kok diem-diem aja sih? Enggak, dia Nggak diam-diam. apa-apa. Dia diam-diam karena nanpirit. Karena dia pengen trigger. itu gue di sana udah takut banget Pak. Pas LDKS aja malam-malam setiap ada kegiatan di luar tuh ya biasa kan ada jurit malam ya. Iya, jurit malam tuh. Nah, Gua jurit juga malam. ngalamin hal itu juga tuh ada. Itu menurut gue suatu hal yang penting kagak penting ya. Iya, gue juga nggak ini banget sih. Karena kalau untuk yang nakutinnya guru-guru juga iya, ya. nakutin guru-guru juga tiba-tiba ada yang hilang gitu. Oh ini di mana? Padahal dikasih makan sama guru. Iya benar. Ini kok nggak ada nih yang ini? Yang ini mana? Ketemu Iya. terakhirnya. Terakhir. Iya benar. Jadi ada apa namanya pas Semua sama ya begitu ya. jurit malam itu ditutupin matanya ya jalan kan tuh ada jalan kan. Ikutin yang di depan kan gitu. Menurut gue kagak penting. Di situ gue udah parnoan aja. Ada yang nyolek dikit gue langsung wah. Karena emang serem banget Pak. Itu Kunti Pak. Gue pertama kali ngeliat orang gitu Kunti gitu ya. Turun gitu. Berarti dia madepnya ngebelakangin lu dong. Ngebelakangin gue. Iya. Alhamdulillahnya daripada gue ngeliat mukanya Iya. lagi kan. Dari situ gue ke sekolah kagak pernah lagi malam-malam gue. Kapok itu bener. Karena ya begitulah dari awal niatnya baik. Iya. Kesono ngelakuin hal yang nggak baik, mulut juga keluar nggak baik. Iya, bener Jadi sih. dampaknya begitu. Iya, kobam juga lagi. Niatnya kan Juga gitu ya. lagi, iya. Itu dia Pak. Wah asli itu Pak di sekolah. Padahal sekolah gue tuh sekolah baru dan memang kagak ada angker-angkernya. Gue tahu tuh sekolah nggak ada angker-angkernya. Masih Tapi diplastikin mungkin- berarti ya sekolahan lu. Betul. Iya Pak. Iya kan baru. Baru dibangun Pak, Iya, bener Pak. baru. Kursi-kursi masih banyak bener yang diplastikin. Yang kelet-keletin gua tuh baru. Yang kelet-keletin gua. Itu dia. Wah, kayak di situ. Emang omongan sebenarnya harus dijaga. Kita harus jaga omongan. Silakan Pak Ustaz. Manzalakum manzilum watagum. Enggak, bukan ayat itu. Bukan ayat. Itu Pak tuh pengalaman horor gua 2 Di SMA itu kalau itu di SMA. Ya SMA-nya nggak usah kita sebutin lah Pak. Iya. SMA Udah. Udah. Harus ditenangin nih kayak bukan dia. Iya nih. Bukan dia nih kayaknya. Kayak harimau putih nih. Harimau putih. kodam gua ini harimau putih. Berarti habis momen itu yang ngeliat tadi itu ya udah nggak ngeliat apa-apa lagi. Nggak ngeliat apa-apa Dan lu nggak lagi, mau Pak. niat lagi buat Kagak ada gua malam-malam. lagi ke sekolah Pak. Skip itu terakhir kali gua ke sekolah malam-malam tuh. Iya. Bener-bener terakhir kali gua ke sekolah malam-malam. Karena serem banget. Yang gua bingungin ya kenapa pas kita ngeliat penampakan kita dibikin diem sih ya? Itu diemnya kita takut sendiri atau Ya power refleks mereka kali ya? ya, refleks ya. Iya mungkin ya itu juga sih suges dari itunya apa dari dianya juga Refleks dari Refleks kuntinya ya. juga. Nah, begitulah Pak. Makanya ngomong yang baik-baik aja udah dah. Iya. Sama SMA Dari juga. tapi dari tadi lu ngomong nggak baik-baik dah sebenarnya. dari awal tadi udah lu nggak baik-baik. ngebahas ini, Enggak Pak. Gua ngeri di sini juga ada nih ntar nih sosoknya nih. Gak baik-baik kita nih. Mancing Pak, kalau gua ngomong nggak baik-baik, ntar didatengin cerita ke podcast dapat 1 juta rupiah. Yang dibayar sama Pak Dedi Santiago. Nah, iya. Dapat 1 juta rupiah. Begitu tuh cerita gua. Masih kecil ada cerita, SMA ada cerita,
Iya. Habis SMA? Alhamdulillah kagak ada. Ya udah berarti kita akhirin hari ini. Berarti kita selesai podcast hari ini. Kita bisa bubar pulang cepat. Goodbye, like, comment, subscribe. Assalamualaikum. Lah udah habis ceritanya. Udah habis sih bener. Udah habis sih Gimana bener ini? ceritanya. Iya. Udah habis. Udah, gitu aja. Ada lagi gak yang Udah, nggak ada lu lagi. bilang itu? Ada sebenarnya ada lagi Pak, tapi satu kalau ini benar cerita nyokap gua. Nah, ini kalau ini ditambah 500 sama Dedi. Tambah 200 bener ya, deal ya. 500 tambah. Ya, lanjut. Iya. Waktunya masih ada Pak? Memang Pak? Masih. Masih. Buat rumah Buat- ada. buat rumah ada, buat Sampai gua malam ada ya. nih, Maya. Oke, Lanjut. siap. Gua tuh tinggal di Cikoko ya, di Pengadegan tuh. Cikoko. Nah, Cikoko itu daerah Jakarta Selatan dekat Kalibata kalau bagi yang nggak tahu. Di tahun nih gue cerita dari nyokap gue Hah. yang diverifikasi sama saudara-saudaranya juga. Jadi waktu itu ada namanya percetakan apa gitu ya. Pokoknya percetakan cuma satu di Cikoko, pasti di situ doang. Jadi gue nggak bisa Oh, nyebut jadi kali ini. terkenal gitu ya. Iya. Oke. Iya, sekarang udah tutup. Lalu disomasi. Di percetakan itu ada kolam ikan. Kolam ikan kecil lah, paling sini kecil banget. Nah, Kecil banget. Cuma ikannya juga kagak ada. Jadi benar-benar cuma kolam yang berlumut butek-butek gitu. iya, yang nggak keurus lah. Iya. Mm-mm. Nah, nyokap gua ya namanya masih kecil ya, nyokap gua umur berapa tahun gitu. SD apa kalau nggak salah. Dia sama kakaknya nih, berarti tante gua. Kakinya turunin ke kolam gitu. Ke kanan kiri ya, becek-becekan lah namanya Iya. bocah-bocah Iya. zaman dulu. Demen lagi main air lah ya. Iya, gitu main air. Tiba-tiba, Pak, ada yang keluar, Pak. Apa tuh? Ikan. Dedi. Ciluk banget. Ciluk banget. Terus Ada yang keluar, Pak. Itu buaya gede banget katanya, mau nyaplok kaki emak gua. Ini sebenarnya lumayan panjang sih Pak. Ini mungkin buat episode ke depannya aja ya. Ini kisi-kisi. Iya. Kisi-kisi. Ini Iya, sebenarnya iya, lumayan panjang. Iya, harusnya kenapa gak gue ceritain ini aja ya? Udah ceritain aja. Ceritain Oke, aja, lanjut. langsung, Yang tadi Lanjut. itu buaya bener-bener gede banget. Segede-gedenya buaya. Nyokap gua hampir mau diterkam tuh. Iya. Tapi kakaknya alhamdulillahnya cepet. Langsung ngedorong emak gua. Iya. Langsung ngedorong emak gua. Pak, nyokap gua jatuh, tante gua jatuh. Itu buaya akhirnya mau keluar, wah mati Pak. Lilinnya. Oke, langsung. Apa namanya tadi? Lu ngebrak-gebrak kayak gitu kayak Arif. Demi Tuhan. Terus. Udah tuh buaya masuk lagi, nggak ada. Akhirnya pas digini-giniin pakai kayu kan, karena orang yang di dalam denger digini-giniin pakai kayu, nggak ada apa-apa Pak. Padahal tuh buaya gede banget. Ya begitu. Itu berarti inian nyokap lo doang ya? Kayak halusinasinya ya? Bukan halusinasi Pak, dan ternyata memang di sana ada tulisan dilarang bermain di daerah kolam. Dengan satu yang lain hal, katanya biar percetakan itu sukses harus nyediain kolam nih di sini. Dan ternyata pas lihat memang di kolam itu suka ditaruhin kembang, dan suka ditaruhin ayam mati. Iya. Ayam dipotong, ditaruhin aja di situ. Iya. Kemenyan nanti. Diem ntar tiba-tiba ayamnya udah nggak ada. Begitu. Bisa gitu Kayak ya? ritual-ritual gitu dia, kayak biar dia tuh Iya. pelanggan-pelanggannya tuh terus terikat sama dia terus gitu. Itu orang-orang Cikoko pasti tahu. Yakin kok orang-orang Cikoko yang tahun 80-an tuh pasti tahu. Sekarang udah nggak ada percetakannya. Pasti tahu itu. Jadi kalau disebutkan bahaya juga. Kalau ini gue juga nggak berani. Takut gue. Walaupun viewers lo berdua banyak. Iya. Karena menurut gue juga banyak mitos-mitos juga di daerah gue tuh ada tuh di Rawa tuh, di Rawa. Mitosnya tuh ada rawa kayak sungai gitu, kayak apa ya? Ya kayak rawa gitu gede lah, bendungan air gede gitu. Itu emang mitosnya itu apa namanya? Ada buaya putih di situ. Banyak korban juga di situ. Banyak korban juga di sana juga ada yang kemakan, ada yang yang mancing di sana, yang kan ada perahu-perahu kecil gitu. Betul. Itu juga kadang hilang, nggak tahu kenapa pasti ini juga nggak ketemu jasadnya. Itu kayaknya siluman sih Pak ya, paling yang begitu Pak ya. Bisa jadi siluman sih mitos-mitos kayak kenapa gitu. Warnanya harus Gua selalu denger putih aja ya? buaya putih katanya. Di situ ada penunggunya buaya putih di rawa itu. Iya. Harimau putih, buaya putih. Putih-putih semua gitu. Padahal putih warna suci ya. Iya. Gue juga nggak ngerti. Makin ada lah kayak gitu.
Ya intinya jaga-jaga omongan, Pak. Iya, dari tadi kita juga jaga omongan banget ini. Ditanya. Jaga banget ini pada. Ini Ya nggak ada yang omongan kasar dari tadi, beneran. omongan kita baik-baik aja ya. Apalagi ke tempat-tempat yang nggak seharusnya gitu kan. Yang seharusnya lu jadi orang baik di sekolah, tapi lu malah jadi berandalan gitu kata-kata kan di situ ada meja tendang, papan tulis digambarin. Iya. Gambarnya juga gambar Ya karikatur itu karikatur. baik. Tapi- lagi. Art. Iya. Seni lah seni. Emang kalau seni-seni zaman Tapi itu kita kan dulu nggak seni. Semua juga orang bisa ngelakuin hal itu. Seni, Pak. Seni itu tidak terbatas. Bagi anak SMA zaman dulu itu seni. Bukti di mana-mana ada, Pak. Iya, di mana-mana ada ya. Di mana-mana ada. Ya begitulah, Pak. Cerita saya, Pak. Jadi boleh nggak Pak langsung transfer 1 juta? Saya mau pulang, Pak. Itu aja berarti. Iya, saya mau transfer 1 juta saya bisa sekarang, Pak. Oke. 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 Berarti dari ceritanya Bayu tadi ada 3 ya, Bay? Yang lo 3. cerita. Mm-mm. Dari lo kecil, lo ngeliat SMA. Poci ya kan, terus SMA lo ngeliat Makci gitu kan. Yang ketiganya mak lo ngeliat buaya ya kan. Buaya itu, siluman Lu buaya. nggak lihat apa-apa deh? Ini ngeliat lo berdua. Ya sereman lu. Serem deh, Makanya serem. nggak bisa ngeliat kan. Iya. Oke, yaudah kalau gitu. Ya udah. Thank you, Bay. Udah datang ya, Bay. Oke. Ke podcast Seremboy. Terima Semoga kasih 1 bisa- jutanya, brother. Semoga bisa datang lagi ya dan bercerita lagi. Oke, dengan pasti. cerita lu Thank you, brother. yang sangat-sangat seru ini, gitu ya. Emang seru ya dari tadi ya? Hah? Seru banget ya? bahas Adip mulu. Kayak banyak banget yang Ada tugas editor deh ya. Tugas Nggak apa-apa, editor tapi kali gua ini banyak nama ya. teman gua nggak apa-apa. Gak apa-apa sebutin temen aja. lu ya? Oke. Bener nih. Sebutin aja. Bener disebut ya. Tadi nama Itu tapi sekolahnya. temen Nama sekolah jangan, Pak. tapi Nama sekolah. temen-temen lu emang dari sahabat tuh apa gimana? Itu sahabat gua, Pak. Oh, dari kecil tuh. Enggak dari kecil tapi dari SMA, tapi sahabat gua. Oh. Tapi masih main lo sama dia? Masih, Masih. tapi terakhir kali ketemu setahunan yang lalu. Karena kesibukan satu dan lain hal. Si Adip itu. Iya. Mau ngomongin Adip lagi? Udah. Udah. Ntar dia kepanasan di rumah nih. Dia ngomongin. Oke guys, itu dia cerita yang bisa diceritain sama Mas Bay ya di Yap. episode 4 ini. Semoga apa yang diceritakan Mas Bay itu bisa nggak kalian lakukan ya. Karena itu bener-bener baik sekali ya yang dilakukan Mas Bay. Mas Bay. Tapi dari sini kita dapat pelajaran. Ya itu. Karena apa pelajarannya apa? Di setiap sekolah kan dia ini buat contoh aja ya karena di pengalamannya dia itu kita tuh di tempat yang malam-malam gitu kalau dia kan udah niatnya emang udah buruk tuh. Iya kan dia udah buruk, udah mau ya itulah minum-minum sama temennya udah niatnya karena dia awal datang situ juga pertama dia udah buruk. Kenapa dia harusnya duit yang dikasih apa Buat- patungan itu buat beli malah- spidol malah buat dia malah ngambil di spidol sekolahannya dia. Udah gitu duitnya buat Buat jus, buat Ya, jus. Buat buat jus. Orson ya, buat Orson. Orson yang warna oranye. Jus, buat jus. Ya kan, nah mungkin dari situ marah kali itunya penunggunya itu. Ya Mungkin kan. Bay. Ngasih pelajaran. Kasih pelajaran, dikasih tahu ini ada gua loh di sini. Ya, lu jangan belagu. Ya, ngajak-ngajak Bilang gitu. anjing. Iya. Iya. Ngajak-ngajak lu tawarin kayak selop. Dari lu Bay, emang kita sih wajib ya setiap narasumber kita selalu mau suruh lah seperti ini gitu ya. Dari cerita Kalau lu- wajib mah sholat, Dad. dari cerita lu tadi nih, dari 3 cerita lu, apa sih yang bisa lu ceritain yang maksudnya buat para penonton nih? Ya. Apa yang harus dilakukan? Quotes anjay, quotes. Silakan Mas Bay, lihat kamera. Yuk, silakan yuk. Kejarlah ilmu ke negeri Cina. Iya, Gitu aja. Udah itu aja. gitu doang. Gitu Nggak aja. ada nyambung-nyambungnya sama ceritanya. Oh, quotesnya harus soal setan. Enggak. Oh. Yang penting kita baik-baik aja, Pak. Udah, Pak. SMA Iya. juga jangan bandel-bandel dah. Iya. Jangan tilep duit patungan juga udah. Jangan tilep duit Berarti patungan nih juga. nanti teman-teman SMA lu tahu lu, tadi ditagih lu. Mereka ACC sih, Pak, sebelum nggak ada penolakan sama sekali. Serius lu? Cuma masa kita beliin jus sih? Ah ya udahlah. Udah gitu doang. Nggak, Kebetulan takutnya- menikmati juga. Takutnya kan grup yang di SMA-nya yang di WhatsApp dari ting 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 ting. Wah, anjing pakai di gua. Bilang gitu. Ditagih hari ini ya kan? Nggak, mereka sama Pak kayak saya, Pak.
Saya justru paling benar Pak dibanding mereka Pak. Si paling bener. Saya paling benar Pak. Bener parahnya. Paling lurus gitu. Paling lurus, taat agama. Orang lain mas. Nah, dah nggak usah diomongin deh. Oke. Rem. Yaudah yuk closing kali-kali lah. Closing gua nih. Kali-kali Anjay. closing. Oke guys, hari ini kita kedatangan mendadak. Dadakannya tapi bukan tahu bulat, tapi tahu si Bayu. Dia menceritakan banyak hal yang ya nggak tahu tadi apa, gue lupa. Nanti nonton aja dah diulang gitu. Pokoknya hari ini episode keempat ya Dit ya. Episode keempat. Ya episode keempat bersama. Sial bro, gimana namanya episode 3A. 3A. 3B gitu. Itu Sial. kayak ke 3 batch, part 2 gitu. kayak ke Sial batch loh. ya, kayak batch A B gitu ya. Sial loh 4. Lu Tiga, mau 3B. podcast sosial? Apa? Enggak, lu mau podcast sosial mau enggak? Ya. Mau enggak podcast Enggak sosial? lah. Berarti jangan ada episode 4. Berarti lo nggak tayang nih. Oke, kita ganti. Episode 3B. gitu. 3B. Masa iya ya? B? Gabe. Kayak pensil 2B. Ya udah, gitu. Terima kasih juga untuk para viewers Seremboy yang sudah menonton, yang menyempatkan waktunya di hari ini. Hari ini. Pas nanti upload jangan lupa share, komen, like, dan juga awal ngapain lagi ya. Pokoknya gitu aja. Terima kasih juga dengan Bayu yang ceritanya yang Sangat tidak mendidik ini. menghibur kayaknya ya, bukan serem ini kayaknya. Kayaknya tapi ada serem-seremnya sih, Ada. seremnya. Tapi kebanyakannya menghibur sih ya. Iya. Gitu aja, nanti jangan lupa yang mau bercerita tentang horor boleh ke email kita Det. Apa Det? Apa dong? Apa Det? Sermoy Det. official@gmail.com. Oke, kita juga ada media sosial anjay. Apa Det? Gua semuanya. Sermoy_official. Apa itu? Itu Facebook? Instagram. Oh, gua kira Friendster. Lanjut. Udah gitu aja kali ya. Twitter ada, Bang? Twitter Twitter X tuh Det, apa Det? Sermoy podcast. Ada lagi TikTok. Sermoy podcast. Udah gitu dong, Seremot Podcast. Iya semuanya Sermoy Oke. podcast. Lu bisa menghemat waktu loh kalau ditulis kita aja ini di bawah. Det, kita juga ada di platform di Noise Ya, bener di tuh. Noise, Noise, terus juga ada Spotify. di Spotify ya Det ya. Kalau Apple misalkan podcast kita juga ada. iya itu Udah on- lu dia apa podcast? Udah dong. itu juga on demand ya, bisa di-download juga, bisa didengerin kapanpun, lagi naik motor, lagi berpergian, lagi sendiri di rumah, ya kan bisa nonton kita. Iya. Lagi di motor juga bisa. Iya lagi Pak. motor, iya lagi kita dengerin kita terus dah sampai bosen. Tapi jangan bosen-bosen nonton kita, dukung bosen-bosennya ya. terus kita supaya kita juga semangat terus menjalani podcast Seremboy ini. Dan terima kasih banyak-banyaknya untuk viewers Seremboy. Jangan lupa di komen, like, dan di share. Itu aja kalau dari gua. Dari Dedi gimana? Ada quote atau gimana? Dari Sang gua, maestro. Oke, dari gua terima kasih banyak buat semuanya. Intinya tetap tonton kita terus ya. Tetap dan jaga jarak. jangan lupa subscribe ya. Mancing mania. Mantap. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya karena biar nanti kalau ada episode-episode baru kalian bisa langsung klik gitu ya. Langsung notifnya muncul. Langsung Ya, notifnya iya. muncul. Oke, kalau gitu terima kasih Oke, semuanya. terima Salam kasih. terakhir dari gua dan Yoga. Kami Oke. pamit. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out. Salam.